Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi di channel aku. Video kali ini aku masih tetap akan ngebahas atau ngulas perihal pergaulan di dalam rumah tangga. Gimana caranya agar rumah tangga kita tetap baik-baik saja. Oke guys, sebelum lanjut, aku ingatkan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Oh ya, untuk kualitas video yang lebih baik, lebih jernih, kalian jangan lupa tekan titik 3 di atas, lalu klik kualitas video, lalu klik lanjutan, dan kalian pilih kualitas resolusi video terbaik atau tertinggi menurut kalian. Oke guys, langsung saja guys. Memang tidak bisa kita pungkiri ya, memang kenyataannya dalam hidup rumah tangga kita butuh yang namanya cuan ya. Kita butuh uang, butuh cuan buat bayar kontrakan, buat bayar listrik, bayar rumah, bayar beli beras, beli susu. Pokoknya kita butuh uang di dalam hidup rumah tangga yang sifatnya untuk kebutuhan yang sifatnya primer maupun kebutuhan yang sifatnya sekunder. Tapi guys, aku bisa pastikan di sini bahwa sekecil apapun gaji suami kita, itu bukan sebab kita masih berada dan bertahan hidup sampai saat ini. Jadi gaji suami kita itu bukan alasan kita masih ada hidup di dunia ini. Dan aku pastikan juga sekecil apapun gaji suami kita itu tidak akan bisa membuat kita kelaparan, ya kan? Jadi sekecil apapun gaji suami kita bukan sebab, pokoknya intinya kita tidak akan kelaparan meskipun gaji suami kita kecil. Kenapa? Jadi gini ya guys, aku pastikan sebelum menikah, pastikan kita harus tahu ya, harus menerima kekurangan dan kelebihan suami kita apa gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kadang aku heran ya, ada yang udah gajinya UMR, gajinya 5 juta atau 10 juta, tapi masih ada yang ribut, ngeluh. Jadi intinya guys, kalian rugi banget kalau hari gini masih ribut gara-gara ngeributin gaji suami kecil. Itu kan ya, kadang yang udah gaji UMR masih ribut, masih ngerasa kurang. Yang udah gajinya puluhan juta masih kurang. Saya tuh kadang pusing gitu ya, ribut. Gimana dengan saya? Jadi guys, suami aku itu guru honor. Aku sendiri ibu rumah tangga. Tahu sendiri kan, guru honor itu udah rahasia umum, rahasia alam. Gaji paling mencret di muka bumi itu ya itu guru honor. Kalau di Indonesia ya, beda lain di negara lain, ya kan? Nah, kalau di Indonesia itu gaji paling mencret gitu ya, itu guru honor. Dan nggak usah ditanya lagi, itu memang semua orang juga tahu. Mungkin beda lagi kalau dia punya tunjangan PNS atau tunjangan sertifikasi gitu kan, atau tunjangan lainnya. Memang aku akui awal-awal kita menikah 5 tahun pertama itu suami aku ada namanya tunjangan sertifikasi, rafelan depan per 6 bulan, juga pernah dinas rafelan per 3 bulan. Terus ada lagi kita tuh dapat selain tunjangan sertifikasi, tunjangan fungsional. Pokoknya anak itu masih mending tuh, masih bisa nafas gitu kan, masih bisa happy, masih bisa shopping lah ya istilahnya. Nah, ketika suami aku udah nggak ada tunjangan sertifikasi lagi, tunjangan fungsional apa lagi, itu tuh benar-benar mengandalkan gaji pokok ya, kan? Dan itu aku nggak mau cerita kenapa nggak cair lagi gitu kan, bukan di sini tempatnya. Nanti malah ngejelekin orang ya kan. Jadi intinya sekarang suami aku itu dalam rumah tangga aku itu hanya mengandalkan gaji pokok guru honor. Dan itu bisa ngebayangin dong, udah kayak ikan, udah kalau pakai ini mah ya, kalau pakai perasaan pakai hati itu udah kayak ikan kekurangan air. Gimana sih ya kan, iya bener-bener mencret gitu kan. Tapi kan itu bukan alasan kita untuk ribut, bukan
bukan alasan kita untuk berantem. Jadi rugi banget kalau masih ada rumah tangga yang ribut karena nggak punya uang. Itu loh guys ya. Kadang ya dalam keseharian banyak kebutuhan-kebutuhan hidup aku, kebutuhan anak-anak aku itu yang bukan dihandle oleh gaji pokok suami aku. Ya itulah. Jadi gimana ya intinya ya? Aku jadi kesimpulannya biar nggak panjang lebar guys, setiap orang udah ditentukan rezekinya, udah ditakar rezekinya. Jadi uh, jadi kalian nggak usah sedih deh kalau nggak punya duit, nggak punya uang, atau apalagi main chat gitu kan, kayak rebo, kayak bin fakir, bin miskin. Nggak usah sedih, nggak usah gimana-gimana, karena pada dasarnya selama kita masih hidup itu tuh masih ada rezeki kita gitu loh. Intinya selama kita masih hidup atau kita sebelum kita mati, menutup mata nggak hidup lagi sampai kapanpun, kita sampai sebelum kita mati, sebelum kita meninggal, Allah pasti akan menyempurnakan rezeki kita. Nah dikala kita saat kita nggak punya uang, mencret apa, ya udah terima aja, nggak usah pakai acara ribut-ributan gitu ya, apalagi sampai bercerai, sampai selingkuh. Ya Allah, itu kalau sampai ada perempuan yang selingkuh gara-gara suami yang nggak punya duit, kasarnya ya, dan itu sebenarnya itu tidak dibenarkan dalam agama. Kalau suami istri selingkuh gara-gara suami nggak punya duit, itu nggak dibenarkan, benar-benar nggak dibenarkan gitu loh. Atau kasarnya ya wanita murahan, karena dalam pernikahan itu bukan cuma uang gitu loh guys, ya kan, semuanya itu punya punya kaitan. Jadi kalau cuman berantem ribut gara-gara uang, rugi banget gitu guys. Gini aja, misalnya kita tidur malam ya, subuh bangun, klop kita masih bangun. Hari itu ketika kita sadar, mata kita terbuka, itu kita sadari juga bahwa hari itu kita masih ada rezeki kita dan kita nggak mungkin kelaparan gitu. Buktinya saya kurang emang kurang kok gitu kan. Jadi gini, oke, kurang, tetapi itu tuh masalah waktu, ngerti nggak? Jadi sekecil apapun gaji suami kita, apa kekurangan kita, insting kita sebagai manusia itu nggak bakal diem aja gitu loh. Insting kita sebagai makhluk hidup yang butuh makan, butuh air, butuh minum, itu tuh nggak bakal diem aja. Semua insting yang ada dalam makhluk hidup tuh manusia, dia tuh nggak bakal diam, pasti dia bakal nyari cara, nih gimana caranya biar gak lapar, ini gimana caranya nih biar bayar ini, gimana. Itu tuh insting itu udah jalan dengan sendirinya. Jadi rugi banget kan kalau kita masih ribut, karena pasti kita itu insting kita sebagai manusia itu kan tetap jalan dan mengusahakan apa yang harus yang dibutuhkan oleh kita, tubuh kita, anak-anak kita gitu loh. Itulah bukti kalau Allah menjamin rezeki setiap manusia gitu. Insting siapa yang ngasih? Allah. Rasa lapar siapa yang ngasih? Allah. Rasa khawatir siapa yang ngasih? Allah juga kan. Itu semuanya bagian dari hidup yang saling berkaitan. Jadi rugi banget kalau masih ribut-ribut gitu kan, masih berantem, apalagi sampai cerai, sampai pisah. Janganlah. Jadi udahlah, kita terima ya. Masalah ridho ikhlas itu gimana, urusan hati ya, biar Allah aja yang nilai keridoan kita, keikhlasan kita biar Allah aja yang. Paling aku bisa menyarankan terima ya, terima dengan cara paling enggak usah ribut, nggak usah marah-marah, nggak usah nuntut gitu loh, nggak usah nuntut pengen ini pengen itu gitu. Sadari aja keadaannya, harus terima gitu loh. Yang jelas sebelum kita mati, Allah pasti akan menyempurnakan rezeki kita. Jadi kadang aku tuh suka heran ya, kalau sekarang kan ngetrennya itu, boomingnya itu orang home tour, room tour kayak gitu. Ya nggak masalah, cuman komentatornya itu lucu ya. Iya aku pengen deh kayak gitu, ya Allah semoga ya. Tuh ngapain gitu kan, semoga deh kayak dia, ngapain gitu loh. Padahal kan semuanya udah dicatat ya, udah di sebelum jauh-jauh sebelum kita lahir tuh udah ditulis, ini rezekinya segini, ini rezekinya segitu, ini rezekinya ini tanggal ini dia ngutang, tanggal ini dia punya rezeki banyak, nih tanggal ini utangnya lunas, nih tanggal yang ini. Itu semua udah dirangkai, tinggal gimana reaksi kitanya aja menerima gitu loh. Nggak usah ribut, nggak usah apa. Aku juga ya bisa ngomong kayak gini, bisa ya karena aku
ngerasain ya, jadi kayaknya percuma kalau sampai marah ribut gitu ya, karena nanti tuh suka apa, mau marah kek mau kita baik-baik aja, itu tuh Allah tetap akan ngasih rezeki kita gitu loh. Dan aku itu ngerasain banget, jadi mendingan ya udahlah. Itu tadi karena insting kita itu sebagai makhluk tuh nggak mungkin diem. Itu tuh udah sunahnya kehidupan tuh, kan manusia tuh punya insting untuk mencari gimana nggak kelaparan, gimana anaknya untuk tetap bertahan hidup. Jangan manusia, hewan juga dikasih kayak begitu. Nah, jadi please nggak usah ribut-ribut lagi masalah gara-gara duit apa. Kalau emang suami apa namanya, kalau emang suami nggak punya duit, udah gimana lagi gitu kan, gak usah ribut. Pasti cepat atau lambat pertolongan Allah itu datang, karena itu tadi berawal dari insting kita sebagai manusia. Pasti dia tuh akan mencari, berusaha gimana caranya, gimana itu. Jadi ngapain marah-marah kan? Iya kan, rugi banget tuh sampai ribut sama suami tuh, rugi banget gara-gara duit tuh, rugi banget, nyampe-nyampein doang. Jadi udah happy-happy aja gitu lah, biasa aja, nyantai aja gitu. Nah, ya Allah, pertolongan Allah tuh dekat. Allah tuh lebih dekat dari ulat leher. Kita tuh diciptain ya, nggak mungkin apa namanya dibiarin tuh, nggak mungkin kelaparan, apalagi nggak mungkin gitu loh. Jadi maksud dia, jadi jangan mempermasalahkan lagi kalau gaji suami kita kecil, gaji suami kalian kecil, jangan gitu ya kan. Kita itu tadi nggak bakal kelaparan karena gaji suami kita kecil, nggak bakal apa itu namanya, nggak bakal mati nggak kalau belum ajalnya gitu kan, karena gaji suami kita kecil, nggak bakal. Itu semua itu Allah tuh kayak menguji kita nerima enggak, itu aja. Nerima enggak, soalnya nggak ada yang bisa kita lakuin selain menerima gitu loh guys. Jadi intinya guys, udah nggak usah berantem lagi gara-gara suami kita gajinya kecil, nggak punya duit gitu kan, nggak usah. Kalau aku ceritain hidup aku pribadi, aduh gimana ya, mungkin kalian lebih beruntung lah gitu kan. Suami aku itu guru honorer, sekarang nggak ada lagi yang tunjangan sertifikasi, nggak ada lagi tunjangan fungsional apalah gitu ya. 5 tahun pernikahan, wah itu ada tuh yang Allah mudahkan rezeki kita. 5 tahun sekarang nih belakangan, ini 10 tahun kan pernikahan, Allah nggak ada lagi tuh. Aku nggak berpikir Allah menyempitkan rezeki aku terima aja. Aku juga nggak berpikir salah apa ya gue, salah apa ya, enggak, aku terima aja. Tuh emang udah ada catatannya kok. Kalau ngomongin dosa, toh setiap hari juga kita bikin dosa kan, sengaja atau nggak disengaja ya kan. Entah itu apalah gitu kan, nginjek apalah, nggak sengaja lah apalah. Yang namanya dosa, sengaja pasti nggak sengaja, pasti ada aja kan dosa kita perbuat. Dia kayak ketika Allah berikan rezeki yang sedikit gitu ya, itu aku nggak pernah tuh mikir ih salah apa ya gue dosa apa ya. Ya emang karena udah ada catatannya di sono gitu loh. Malah justru ulama itu ada yang berkata, ulama berpendapat bahwasanya di dalam yang sedikit itu terdapat keselamatan. Jadi gini, malah aku tuh justru sering bersyukur gitu ya dalam kesedikitan, dalam pokoknya sering banget bersyukur dalam kesedikitan, karena aku ngelihat suami aku masih sehat, suami aku masih bisa bermanfaat, anak-anak aku masih sehat, nggak ada yang sakit gitu kan. Terus aku sendiri juga masih sehat, semua keluarga aku baik-baik aja. Itu tuh aku lebih bersyukur semua itu gitu loh, daripada mikirin gaji suami yang kecil gitu loh. Jadi intinya, apalagi malah justru aku tuh suka ngeri kalau orang udah dikasih rezeki banyak melimpah gitu ya kan. Banyak tuh kalau kita lihat YouTube itu tuh ngeri, ini kayaknya orang bakal mati deh. Soalnya karena kita sebelum mati pasti Allah akan sempurnakan rezeki kita gitu loh, nggak usah takut gitu loh. Jadi gitu guys, jadi intinya enjoy life wherever we are. Oke guys, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Selalu semangat dan bahagia apapun yang terjadi. Caranya terima apapun kehendak Allah saat ini, detik ini.
insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke guys, jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.